siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Tanpa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia, kami mau setia Tuhan.
ajar kami setia. Bapa, akan setia. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat
saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku, hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi.
Halo teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa kami, bersyukur kami bisa di sini Tuhan, di ibadah-Mu. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu, biar kami bisa ngerti isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo guys, halo semuanya. Hai CDC. Senang banget Koko bisa sharing lagi di hari Minggu, di ibadah kita sama-sama, walaupun kita masih online. Hari ini kita bakal sharing tentang United. Apa sih United itu? Kenapa jadi penting yang harus kita bahas? Kenapa jadi topik pembicaraan hari ini? Guys, sadar atau nggak sadar, kita peduli atau tidak peduli, kita pikirkan atau tidak kita pikirkan, pada dasarnya bahwa kita ini adalah semuanya adalah makhluk atau manusia yang berdosa. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua manusia itu semuanya berdosa. Berdosa, dan tanpa Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka akan langsung masuk ke neraka semuanya ketika mereka mati nanti. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dengan kasih-Nya, dengan kasih karunia-Nya, Dia mati di kayu salib buat kita semua untuk nebus dosa kita. Kita diperdamaikan. Kita punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan-Nya. Dosa-dosa kita yang tadinya masih melekat, yang tadinya membinasakan kita, yang kita semuanya pasti masuk neraka gitu. Sekarang kita punya kesempatan untuk nggak berdosa lagi, dan kita punya kesempatan untuk bisa masuk ke kerajaan Allah. Tuhan hapus semua akibat dosa kita. Nah, yang jadi permasalahan adalah semua akibat dosa sudah dihapusin oleh Tuhan, sudah ditebus sama Tuhan. Tapi yang jadi permasalahan adalah keadaan kita yang masih berdosa. Ini yang harus kita selesaikan. Ini yang harus kita usahakan, kita kerjakan. Itu yang jadi tanggung jawab kita. Gimana kita merubah keadaan kita yang masih berdosa, yang masih bisa berdosa, menjadi keadaan yang ilahi. Nah, teman-teman, sharing Koko hari ini, kita bakal buka 2 ayat di Yohanes 17, 22 sampai 23. Kita buka ayat yang pertama dulu nih guys. Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Guys, kita punya kesempatan dan Tuhan ingin kita sama-sama menjadi satu dengan Tuhan. Kebayang gak sih, kita manusia yang berdosa punya kesempatan untuk bisa jadi satu dengan Allah kita, dengan Allah dan dengan Tuhan Yesus. Dia ingin kita jadi satu, kita jadi unite as one pribadi gitu. Nah guys, dulu kita terikat dengan dosa. Sekarang Tuhan mati di kayu salib supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan kita dan Bapa kita. Kalau bahasa Inggrisnya unite dengan unite. Unite bersatu. Tight itu kan berarti kita masih terbelenggu dengan dosa. Itu perbedaannya cuma di kata I. Unite versus untied. Itu bedanya di kata I, di I. Ketika kita taruh I di tempat yang benar, kita bisa unite. Kita bisa bersatu dengan Tuhan. Nah, I ini ngomongin tentang diri kita. Kita bisa gak, kita mau gak untuk bersatu dengan Tuhan? Kita naruh gak diri kita sepenuhnya buat Tuhan Yesus, buat Allah kita? Kita naruh gak sepenuhnya, segenap hidup kita buat Tuhan?
Ketika kita naruh segenap hidup kita buat Tuhan, kita pasti bersatu dengan Dia. Ngomongin tentang bersatu ini bukan ngomongin tentang nah, Tuhan datang atau kita nanti di surga nanti. Bukan, ini ngomongin tentang gimana pikiran kita, gimana perasaan kita, gimana kehendak kita itu sama seperti kehendak Tuhan. Kalau analoginya guys, kira-kira gini. Ketika Tuhan ada di posisi kita, Dia bakal ngelakuin apa? Ketika kamu lagi kena marah sama papa mama kamu misalnya, coba kamu pikiran, kamu renungkan, kalau Tuhan di posisi kamu, Dia bakal ngelakuin apa? Apakah Dia bakal ngelawan, atau Dia bakal diam dan Dia bakal hormatin orang tuanya? Tuhan pengen kita bersatu dengan Dia. Ini ngomongin tentang pikiran, perasaan, dan kehendak yang sama, yang nyambung. Dulu kita nggak nyambung. Kenapa kita nggak nyambung? Karena kita masih terikat dengan dosa. Tuhan belum mati di kayu salib. Sekarang kita semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa nyambung sama Tuhan, sama Allah kita. Kita bisa nyambung guys. Dulu nggak punya koneksinya. Dulu udah nggak ngerti tuh kata kudus tuh apa. Karena nggak punya contoh yang nyata. Sekarang kita punya contoh yang nyata. Walaupun kita nggak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan udah tulis dengan berbagai cara. Dia kasih kita Alkitab yang bisa kita pelajari dengan benar. Kita bisa ngerti, kita bisa mengenal. Tuhan kasih kita fasilitas untuk kita bisa ngobrol sama Dia lewat doa kita. Dia mau kita connect sama Dia. Dia mau kita jadi satu dengan Dia. Suatu kemuliaan banget gak sih guys kalau kita bisa jadi satu sama Allah kita, Allah yang ciptaan kita bisa nyenengin Allah kita. Apa yang kita lakukan tuh seperti sama dengan apa yang Allah kita ingin lakukan. Ini kedengarannya klise atau kedengarannya mungkin sangat sulit untuk dilakukan, kedengarannya mungkin impossible. Jadi satu dengan Allah. Tapi guys, ini yang Tuhan inginkan. Ketika kita jadi satu dengan Dia. Ketika pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita jadi satu. Apa yang Tuhan pikirkan, kita pikirkan. Apa yang Tuhan ingin lakukan, kita lakukan. Tentu ini perjalanan yang panjang. Perjalanan yang gak gampang. Yang butuh pengorbanan, butuh penderitaan. Makanya orang-orang yang ingin bersatu dengan Tuhan adalah orang-orang yang rela untuk kehilangan semuanya. Untuk mendapatkan Tuhan. Ini ngomongin semua tuh bukan berarti ngomongin kamu bakal jadi miskin atau kamu bakal gak punya teman atau kamu ngeliatnya mungkin jelek-jeleknya. Enggak. Ngomongin tentang kita bersatu dengan Tuhan, ngomongin tentang meninggalkan dunia, ini ngomongin tentang kesenangan kita. Ngomongin tentang egonya kita. Yang tadi kita masih selfish, kita rubah jadi selfless. Tentu pasti sekarang kalau kamu punya teman-teman yang mungkin gak dukung kamu dalam perjalanan rohani kamu, mungkin kamu bilang kamu takut, aku takut kehilangan teman-teman aku. Tapi ketika kamu jalanin, kamu mulai pelan-pelan kamu ninggalin teman-teman kamu bakal dapat teman-teman yang baru lagi, yang sama-sama ingin mengejar kekudusan Tuhan. Dan itu jauh lebih indah, pertemanannya jauh lebih nyambung, lebih penuh dengan visi, lebih penuh dengan misinya Tuhan. Dan itu kok rasakan. Dulu saya takut kehilangan teman-teman, tapi saya berani untuk ngambil langkah. Saya mau ikut Tuhan. Walaupun apapun harga yang harus saya bayar, saya mau ikut Tuhan. Apakah perjalanan selalu mulus? Tentu enggak. Tapi kalau saya boleh lihat ke belakang, saya bilang, untung ya aku ikut Tuhan. Untung ya aku ikut Tuhan. Aku ketemu teman-teman yang sama-sama berjuang. Dan itu jadi perjuangan yang indah. Jadi pertemanan yang indah. Nggak ngomongin orang. Nggak cuma nyeneng-nyenengin diri sendiri. Nggak cuma nongkrong-nongkrong. Tapi ketika kita ngobrol, kita ngobrolin gimana cara ngegapai generasi. Genggam generasi. Gimana ya pelayanan Tuhan ini bisa disampaikan dengan asik. Supaya orang-orang mau ikut. Itu jadi obrolan-obrolan Koko dengan teman-teman Koko.
Indah banget, indah banget. Koko harap kita semua pengen dan ingin banget untuk ayo kita bersatu dengan Tuhan. Bersatu ngomongin tentang pikiran, perasaan, dan kehendak yang sama dengan Tuhan. Nah, ayat yang kedua, Koko ambil di Roma 6 ayat 17. Di Roma 6 ini ada 3 ayat. Di Roma 6 ayat 17, ini yang pertama Koko baca. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba Allah. Di ayat ke-22 sama 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba Allah. Kita dulu boleh berdosa, tapi ketika kita mau belajar tentang kebenaran Tuhan, dan bukan cuma belajar guys, kita hidupi kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita jadi hamba Allah. Ini ngomongin tentang persekutuan dengan Allah. Dulu kita bersekutu dengan dosa, tapi hari ini kita mau bersekutu dengan Allah. Walaupun hari ini mungkin kamu semua masih punya keadaan yang berdosa, masih terikat dengan dosa A, B, C, D, E. Ayo kita ubah diri kita. Kita buang itu semua. Yuk kita belajar kebenaran firman Tuhan dan kita hidupi. Supaya kita bisa jadi hambanya Allah, bukan hambanya dosa. Karena ngomongin tentang kekristenan itu nggak ada ngomongin tentang tengah-tengah. Kadang ada hamba Allah, kadang-kadang hamba dosa. Nggak ada. Kalau kamu hamba dosa, kamu bukan hamba Allah. Kalau kamu hamba Allah, udah pasti kamu bukan hamba dosa. Kalau kamu nggak memilih, kamu lagi menjadi hamba dosa. Guys, kita harus milih. Kita mau ada di posisi mana. Ketika kita menjadi hamba Allah, nggak stop di situ aja. Tuhan bakal proses kita. Kita dalam proses pengudusan. Ngomongin tadi, yang tadi Koko share bahwa yang dulunya kita selfish, kita belajar untuk selfless. Tadi tentang diri kita, semua tentang kita. Kita mau belajar, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini proses yang terus-menerus harus kita jalani. Nggak bisa a day, satu retret, satu seminar, satu kegiatan, satu event di gereja, nggak bisa ngubah itu. Tapi lewat kita tiap hari bersekutu dengan Tuhan, kita belajar untuk unite dengan Tuhan ketika kita milih ya. I milih untuk ada di posisi yang benar, belajar tentang firman Tuhan, kita lagi masuk dalam proses pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah apa tuh? Hidup, kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan ngomongin nanti di surga. Tapi Yohanes bilang hidup yang kekal itu ngomongin tentang yang ada di bumi nih. Ketika apa? Ketika kita mengenal Allah kita. Ketika kita punya hubungan, ketika kita unite dengan Allah kita. Wah, teman-teman, ketika kita belajar untuk mengenal Tuhan dan kita dikenal sama Dia, kita punya dimensi hidup yang baru. Kita punya cara berpikir yang baru. Dimana kita nggak cuma ngelihat, aduh aku di dunia ngapain ya, nanti aku khawatir tentang A, B, dan C dan segala macam. Tapi kita punya dimensi di mana kita pikirkan kekekalan kita. Bukan cuma kekekalan kita, tapi kekekalan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Karena pada dasarnya ketika kita mau ikut Tuhan, kita pasti harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap apa yang kita punya. Budi, hati, jiwa, segenap itu harus kita, ketika kita mengasihi Tuhan harus dengan segenap itu. Dan Tuhan bilang hukum yang sama dengan itu adalah kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita bilang kita mengenal Allah, udah pasti kita bukan cuma ngomongin tentang kita, mikirin diri kita sendiri yang aduh bawaannya kita mau ke surga terus, tapi kita mikirin kekekalan orang lain juga. Kita mikirin teman-teman kita yang bisa masuk surga gaya bareng kita. Jadi udah nggak mungkin tuh orang Kristen bisa punya pemikiran bahwa bom datang ke tengah-tengah jalan, mau bunuh diri, nanti dijemput bidadari. Itu nggak bakal pernah kepikiran.
Karena apa? Kita ini punya tanggung jawab untuk mengasihi sesama kita. Guys, jadi kok pengen ngajak kalian sejak kita muda, yuk kita belajar untuk unite dengan Tuhan. Jangan untied dengan Tuhan, apalagi terikat dengan dosa. Tapi belajar untuk unite. Yuk kita belajar untuk unite dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, bergabung dengan Tuhan, pakai pikiran Tuhan. Yang tadi kok ngomong, Paulus ngomong bahwa bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di ayat 23-nya kau pengen tegasin bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita masih jadi hamba dosa, maut menunggu kita. Jadi, guys, boleh ada yang berpikir tentang mungkin ada teman-teman kalian yang berpikir belum tentu nanti ada neraka atau surga. Gimana caranya lu pastiin ada surga atau neraka? Guys, memang ada hal-hal yang nggak bisa kita buktikan dengan kata-kata atau dengan secara fisik. Tapi ada satu hal yang perlu Koko pengen share ke kalian. Kalau kita sebagai orang Kristen memakai hidup Tuhan Yesus, kita belajar untuk memakai hidup Tuhan Yesus dalam hidup kita, pasti kita membawa berkat buat sesama kita. Pasti kita membawa damai untuk sesama kita. Dan ketika kita membawa damai dan kita dikelilingin oleh damai, dan Koko rasain juga, itu jadi surga juga di sini. Ketika aku udah memperoleh hidup yang kekal, yang tadi memperoleh hidup yang kekal adalah ketika kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, Koko ngerasain surga juga di sini, walaupun dengan penderitaan A, B, C, D, dan segala macam. Bisa aja mungkin nanti nggak ada surga atau neraka, mungkin. Tapi kalau nanti ada, bagaimana? Apa yang bakal kamu lakukan? Jadi mumpung kita masih bisa hidup dan kita bisa milih untuk masuk surga, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan kita, ayo kita pilih itu. Dan ngomongin tentang surga atau neraka, itu bukan pilihan ganda atau pilihan dengan ucapan aku mau surga, aku nggak mau neraka, enggak. Tapi ini ngomongin tentang sikap atau kehendak kita. Kita pilih yang mana, kita tunjukkan lewat kehendak kita, lewat apa yang kita lakukan. Kamu lebih pengen marah-marah, luapin emosi kamu, atau kamu tahan? Kamu lebih pengen keluarin semua nafsu kamu, nafsu makan, nafsu seks, nafsu apapun yang, aduh, aku mau ini pas harus, atau kamu mau tahan? Kamu mau nyontek atau kamu nggak mau nyontek? Itu semua pilihan tentang surga atau neraka. A step, and a step. Satu step. Itu pilihan kamu mau menuju kemana. Jadi hari ini, aku mau ingetin lagi buat kalian semua, yuk kita belajar untuk naruh I di tempat yang benar. Yaitu adalah ketika kita memilih untuk ikut Tuhan, ketika kita milih untuk masuk dalam proses pengudusan Tuhan, kita pasti unite dengan Tuhan, bukan untied dengan Tuhan. Thank you guys. Itu aja dari Koko. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kau udah berbicara, Tuhan. Tuhan, hamba berdoa supaya apa yang hamba sampaikan nggak sampai di sini aja, Tuhan. Biar ini masuk dalam hati teman-teman, dan Engkau ingatkan lagi kami, Engkau tegur lagi setiap kami, Tuhan, supaya kami ngerti apa yang ingin Engkau sampaikan, dan kami bukan cuma ngerti, tapi kami lakukan, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys. God bless.
siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Tanpa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa